dari pertanyaan hamba Allah di Sumatera Selatan. Beliau bertanya, bagaimana orang miskin, orang yang ekonominya itu pas-pasan, bisa mengejar, ya, bisa berlomba, bisa berpacu dengan orang-orang kaya. Yang mereka orang-orang kaya ini orang-orang yang soleh juga, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang miskin itu mereka nggak bisa berkurban. Orang kaya bisa berkurban, bahkan 1 ekor sapi bisa orang kaya, atau bahkan 2 ekor sapi bisa orang kaya. Atau misalnya orang miskin dia nggak bisa umroh, orang kaya mau bolak-balik umroh, mau umroh setahun sekali, setahun 2 kali bisa. Bagaimana orang-orang miskin mengejar orang-orang kaya? Dalam hal ini sudah pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ya, jadi ada sekelompok sahabat yang mereka ekonominya itu pas-pasan, itu datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ya orang-orang kaya itu mereka memborong pahala. Ini curhat ya. Jadi curhatnya sahabat yang ekonominya pas-pasan, curhat kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu memborong pahala. Mereka sholat, orang kaya itu sholat, kami juga sholat. Mereka puasa, kami juga puasa. Kemudian orang kaya sedekah, kami nggak bisa sedekah ya Rasulullah. Ya. Jadi ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW memberikan bacaan zikir dan sebagainya. Jadi caranya orang-orang miskin bisa mengejar orang kaya, caranya dengan niat, ya, dengan niat. Mudah-mudahan kita punya niat yang baik, itu sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat orang sedekah, kita pengen sedekah, tapi kita nggak mampu. Apa daya tangan kita nggak mampu, kita nggak punya uang. Kita lihat orang berkurban, kita pengen berkurban. Ya. Kita lihat orang bisa umroh, kita pengen umroh. Tapi kita belum kesampaian di sana. Jadi ada niat yang baik. Para pecinta iman, para pendengar, itu harus ada niatan yang baik di dalam benak kita. Di dalam pikiran kita, di dalam hati kita harus ada niatan yang baik. Ya. Jadi seandainya nanti benar-benar kita dikasih oleh Allah rezeki, kita benar lakukan. Ya. Jadi karena kehidupan ini kan senantiasa berubah. Kehidupannya cepat berubah. Mungkin saat ini ada orang miskin, tapi bisa jadi bulan depan dia kaya. Mungkin tahun depan dia kaya. Jadi dengan niat, ya, yang pertama, orang miskin minimal walaupun nggak selevel, nggak bisa mengejar orang-orang kaya, tapi minimal nggak ketinggalan jauh. Ya. Minimal tidak tertinggal jauh, jadi ada niatan. Seandainya Allah ngasih saya kekayaan, saya akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh si A misalnya. Jadi si A ini suka sedekah. Orang ini suka membantu fakir miskin, membantu janda-janda yang kesulitan. Jadi ini harus ada di dalam hati orang-orang yang ekonominya itu pas-pasan. Seandainya Allah ngasih saya harta, saya akan melakukan seperti amalnya si B. Dia orangnya dermawan dan sebagainya. Jadi dengan niat, ya. Dengan niat, mudah-mudahan kita tidak terlalu jauh jaraknya dengan orang-orang yang kaya. Kemudian pertanyaan yang masih sama, apakah Allah menzalimi hamba-hambanya yang miskin? Jawabannya tidak. Ini keyakinan orang yang beriman, Allah tidak menzalimi sedikit pun hamba-hambanya. Ya. Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun kepada hamba-hambanya. Ini keyakinan orang yang beriman. Ya. Dan Allah Maha tahu, kita tanamkan di dalam diri kita, sekali lagi kita tanamkan dalam diri kita, Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya. Karena Allah yang menciptakan kita, dan Allah yang Maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Bisa jadi ada seseorang, dia dikasih miskin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah berdoa, sudah berusaha, tapi masih dikasih miskin. Karena Allah Maha tahu, seandainya orang ini dikasih kaya, dia akan rusak. Orang ini dikasih kaya, dia akan jauh dari ketaatan. Dan Allah Maha tahu. Allah memiliki hikmah yang tidak terbesit di dalam benak kita, yang tidak terjangkau dengan akal-akal kita yang terbatas. Ya. Jadi tanamkan di dalam benak kita, di dalam kita sampaikan kepada istri kita, kepada anak kita, Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menzalimi hambanya sedikit pun. Dan apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi kehidupan seorang hamba di dunia, terlebih-lebih nanti di akhirat. Ya. Kalau seandainya orang itu ditakdirkan oleh Allah miskin, dia sudah berdoa, dia sudah usaha yang halal, dia sudah kerja dan sebagainya, ternyata kok masih miskin, ya itulah yang terbaik. Ya. Itulah yang terbaik bagi kehidupan seorang hamba
di dunia dan di akhirat. Jadi mengejar orang kaya itu dengan niat, ya. Dengan amalan-amalan yang bisa kita lakukan, zikir, perbanyak zikir. Zikir itu kan mudah. Doa, perbanyak doa. Jadi zikir itu kan mudah. Zikir ini ibadah yang mudah, nggak perlu duit, nggak perlu banyak tenaga dan lain sebagainya. Jadi cari amalan-amalan yang memang di situ kita bisa lakukan. Walaupun kita ekonominya pas-pasan, tapi kita bisa lakukan seperti baca Al-Quran, zikir, ya sholat malam, itu kan bisa. Cari ibadah-ibadah yang non harta, ya itu bisa kita kejar di sana. Mudah-mudahan jawaban ini bisa memberikan penjelasan kepada si penanya dan kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Iman TV